Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah ya, pekan lalu Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, dalam buku Harta Haram Muamalat Kontemporer beliau mengatakan ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham wa ta'isa abdul khamisah. Ya. Ta'isa abdud dinar, Rasul itu mendoakan celakalah. Yang mendoakan siapa? Nabi. Ya, Rasulullah SAW mendoakan siapa? Ta'isa abdud dinar, celakalah para hamba uang. Celakalah para orang-orang yang kerjanya cari uang. Nah, jadi kalau antum hidup di dunia cuma untuk cari uang, Nabi yang doakan, bukan manusia biasa yang doakan, bukan nabi-nabi yang lain yang doakan. Nabi yang paling utama dari banyaknya nabi, manusia yang paling utama dari banyaknya manusia, itu yang mendoakan kita. Ya, bayangkan, Nabi yang mendoakan. Ustadz, apakah nggak boleh cari uang? Boleh. Rezeki kita sudah Allah tentukan, halal semuanya. Cuma kadang kita tidak mau bersabar, padahal Allah itu mencoba kita, memberikan cobaan kita dengan sedikit kesabaran saja. Namun kadang kita tidak sabar sehingga mencari jalan menjemputnya dengan jalan yang haram. Padahal garisnya jelas halal. Rezeki untuk kita itu halal semuanya oleh Allah dikasih. Cuman kadang kita tidak sabar untuk mendapatkan dengan cara yang halal. Makanya Rasul katakan ta'isa abdud dinar, celakalah para hamba dinar. Ya. Hamba dinar itu hamba apa? Uang. Jadi kalau hari ini ada saudara-saudara antum yang kerja tapi kerjanya dengan cara yang haram, itu dia didoakan oleh Nabi supaya celaka. Jadi jangan kaget ya ketika tiba-tiba dia celaka gitu kan. Celakanya apapun jenisnya. Karena Rasul ya, Allah Azza wa Jalla lewat lisan Rasulnya dalam sebuah ayat ya, bahwa ketika Allah akan memberikan cobaan kepada dia itu min haitsu la ya'lamun, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ketika dia dapat cobaan, seakan-akan cobaan itu ini kan kecelakaan murni gitu kan. Atau ketika ada musibah bencana, ini kan bencana alam gitu kan. Atau mungkin ketika rumah kebakaran, ini gara-gara kompor nggak dikasih mati gitu kan. Atau mungkin ketika anak kita kecelakaan lewat kendaraan bermotor, ini gara-gara ditabrak gitu kan, seterusnya. Jadi dia berpikir bahwa setiap kecelakaan dirinya, hartanya habis, istrinya selingkuh, suaminya selingkuh, apapun jenis kecelakaannya, dia hanya berpikir bahwa ini kan kebetulan. Padahal itu adalah cara Allah untuk mengembalikan dia, menyadarkan dia. Maka orang-orang yang tidak sadar, maka dia akan terus dalam keadaan celaka. Dan ini yang mendoakan siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian bisa bermakna tahta, kepemimpinan, jabatan. Setinggi apapun jabatan kita, mati tidak? Mati. Siapa paling tinggi jabatan di muka bumi ini? Yang baik siapa? Nabi Sulaiman, raja. Ya, kalau Nabi besar Muhammad SAW betul, tapi beliau tidak bisa berinteraksi dengan hewan dan makhluk lainnya yang ada di muka bumi ini. Satu-satunya Nabi yang bisa berinteraksi, ya bahasa kitanya sempurnalah dia ya, bisa ngomong sama siapa saja. Kalau seandainya dia bisa lihat jin, nah tadi malam kelihatan jinnya ya. Ya. Tapi karena kita manusia biasa tidak, maka Nabi yang paling tinggi jabatannya
Itu Nabi Sulaiman, hari ini beliau tidak ada. Dan yang paling tinggi jabatannya dan dia jahat siapa? Siapa? Fir'aun dan Namrud. Ya. Namrud mengaku, bahkan sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Hari ini ada? Tidak ada. Yang paling kaya manusia di muka bumi ini yang baik siapa? Yang paling baik, paling kaya dan baik siapa di muka bumi ini? Hah? Nabi Sulaiman. Kekayaannya meliputi timur dan barat, ya. Maksudnya kerajaannya tidak ada kerajaan semegah kerajaan yang dia punya. Ya. Ketika Ratu Balkis yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis ke singgasananya Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman siapa? Manusia atau jin? Manusia. Makanya antum itu dengan jin itu lebih kuat antum, ya. Cuma karena kenapa kita lemah? Karena kita merasa bahwa jin kuat. Jadi kalau antum sebenarnya nggak bisa kemasukan jin, karena jin dengan antum kuat antum. Terus kenapa paling jin bisa masuk kepada antum? Karena antum melemah saat itu, ya. Makanya baca buku atau baca doa zikir pagi dan petang. Ya, antum yang dibaca bukan zikir pagi petang, pemasukan uang, ya, hari ini dan besok, ya, insyaallah. Baik, itu dalam hal harta, ya. Rasul itu kemudian mendoakan celaka, ya, jabatan. Makanya hari ini ketika ada orang dengan jabatannya dia merasa kuat dan kemudian hari ini berkuasa, jangan takut. Toh orang yang lebih kuat dibandingkan orang hari ini nggak ada sudah, ya. Jabatan paling tinggi Raja Fir'aun dan Raja Namrud, bahkan dia mengatakan saya bisa menghidupkan orang, versinya dia, ya, bukan versinya Allah, versinya dia. Hari ini sudah tidak ada. Kalau hari ini ada orang-orang yang dengan jabatannya, bahkan mungkin dia punya kedudukan tinggi, mungkin di Negara Kesatuan Republik Indonesia jabatannya paling tinggi dan seterusnya, kemudian mengancam-ngancam kita, nggak usah takut, akan mati juga dia, ya. Dan sekaya-kayanya orang hari ini, lebih kaya mana dengan Fir'aun? Dengan Korun, lebih kaya Korun. Kunci saja terbuat dari emas dan digotong. Kita nggak ada kuncinya karena nggak ada isinya. Ya, jadi nggak usah sombong di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah, ya, nggak ada apa-apanya. Makanya jangan melakukan kegiatan yang haram, jangan melakukan kegiatan yang gharar, jangan melakukan aktivitas yang membuat orang terzolimi, ya. Karena semuanya di sisi Allah itu tidak bertambah, walaupun terlihat bertambah di hadapan manusia. Harta-harta dari hasil haram itu di hadapan manusia kelihatan bertambah dia. Oh, tambah mobilnya, oh, tambah motornya, tambah rumahnya, tambah istrinya, ya, tambah anaknya dan seterusnya. Terlihat bertambah. Wa yarbu indallah. Ya, tetapi tidak bertambah di sisi Allah, justru dia bertambah dosanya. Kadang kita tidak sadar. Makanya kenapa kita harus berjamaah, kenapa kita harus bersama untuk saling apa? Saling mengingatkan. Jangan hidup sendiri, ya. Jangan hidup sendiri. Bahaya kalau hidup sendiri. Dan kemudian Rasul katakan wa abdul khamisah, ya, dan style. Khamis itu pakaian, ya. Kalau sekarang style penampilan, ya, penampilan lah gitu, ya, supaya dilihat, wah, ya, lebih baik terlihat orang kaya walaupun miskin daripada terlihat miskin tapi kaya, ya. Jadi yang bagus yang mana, ya? Terlihat seperti orang kaya tapi pada dasarnya miskin, atau terlihat miskin tapi sebenarnya orang kaya, ya. Ya, dan hari ini ternyata memang begitu, ya. Agar terlihat dia seperti orang yang sukses, kaya dan seterusnya, dia cicil motor, ya. Dia cicil motor dengan harga-harga tertentu,
padahal dia sebenarnya tertekan di setiap bulannya, ya. Makanya sering saya sampaikan, lebih bahagia motor sejuta kenangan daripada motor sejuta sebulan, ya. Ingin terlihat motor besar tapi stres setiap bulan, kan gitu. Membayar kepastian dengan ketidakpastian. Pasti dibayar 1 juta per bulan, tidak pasti pendapatan berapa per bulan, ya. Seperti itu. Dan ini didoakan celaka oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hindari itu, hindari doa ini. Ya, bukan hindari doa ini kemudian enggak, maksud anak hindari jangan sampai kemudian Rasul mengkategorikan kita sebagai orang-orang yang didoakan celaka. Jadi kalau hari ini antum lihat orang kaya, ya, tetapi kemudian kehidupannya enak dengan cara yang kita juga tahu, cara yang dia pakai cara haram, antum nggak usah gusar, antum nggak usah iri. Didoakan Nabi dia supaya celaka, gitu kan? Dan celakanya dunia akhirat. Terus Ustadz, bagaimana sekarang kita lihat dia bagus-bagus aja? Ya itu kan istidraj dari Allah. Yang lebih fatal lagi nanti balasan Allah kepada kita, kepada orang yang diberikan istidraj oleh Allah SWT. Jadi antum jangan iri sama orang kaya. Ya, lebih baik kaya hati atau kaya harta? Kaya hati dan kaya harta, ya dua-duanya bagus. Jangan pilih salah satunya, ya. Insyaallah.